Halo para Scariers, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Kali ini, Bang Bro Alek akan menarasikan sebuah kisah seram nyata dari negeri Malaysia. Sebuah cerita pengalaman seorang kurir makanan yang diikuti oleh sosok pocong yang merupakan korban kecelakaan. Seperti apakah keseraman dari cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Sebelum saya memulai kisahnya, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video kisah-kisah seram dari channel ini. Terima kasih. Seram. Cerita horor kurir makanan pulang jam 2 pagi. Motor tiba-tiba berat. Saat melihat spion, ternyata Hasnan baru teringat cerita-cerita lama mengenai area gelap tersebut. Konon, di daerah itu pernah terjadi sebuah kecelakaan maut. Sejak bekerja sebagai pengantar makanan 2 tahun lalu, seorang pria Malaysia bernama Hasnan selalu pulang larut malam ke rumahnya. Karena akan mengakhiri masa lajangnya dalam 3 bulan, Hasnan semakin sering pulang terlambat demi menutupi kekurangan uang mahar. Setelah menyelesaikan kuliah, saya bekerja menjadi kurir makanan. Saat itu memang boros. Uang habis buat makeup motor hingga tak sempat nabung. Bulan lalu, pacar saya mengajak untuk bertunangan dan menikah. Katanya sudah 3 tahun pacaran dan tidak mau hubungannya begini terus. Bahkan dia mengancam saya kalau tidak serius, dia mau cari pria lain. Saya langsung panik dan terpaksa kerja keras buat cari biaya pernikahan. Cerita Hasnan. Pria asal Jemjarom, Selangor ini mengakui kerja jadi kurir makanan memang melelahkan. Dia hanya punya hari Minggu untuk istirahat. Padahal dia harus mengumpulkan uang sebanyak 8.000 ringgit atau sekitar 26 juta rupiah sebagai mahar pernikahannya. Namun, sejak kejadian Jumat malam baru-baru ini, Hasnan merasa takut dan ngeri jika harus bekerja hingga larut malam lagi. Pasalnya, saat sedang pulang dari mengantar makanan, Hasnan mengaku diganggu oleh makhluk halus berbentuk pocong. Ceritanya, jam 2 pagi itu Hasnan pulang dari mengantar makanan. Dia sudah terbiasa pulang pagi sehingga tidak merasa takut sedikit pun. Padahal dari posisinya sekarang yang berada di teras, jarak untuk kembali ke rumahnya sekitar 50 km. Tapi entah kenapa, malam itu Hasnan benar-benar merasa sangat letih dan lesu. Dia tidak berhenti bekerja sejak pagi. Istirahat cuma sebentar, dan itu pun
hanya makan sebungkus roti. Setelah itu, saya lanjut lagi antar makanan untuk mencari uang tambahan. Saat itu, yang ada di kepala Hasnan hanya ingin segera pulang dan tidur. Namun, begitu melintasi area gelap tanpa lampu jalan, tiba-tiba motornya terasa berat dan mesin seperti mau mati. Mengapa motor ini tiba-tiba bikin hal? Padahal tadi baik-baik saja. Apakah kehabisan oli atau ban kempes ya? Hasnan bertanya dirinya sendiri tanpa mencurigai hal lain. Saat asik mengomel pada dirinya sendiri, tiba-tiba matanya tertuju pada kaca spion, dan saat itu darahnya langsung terkesiap. Tampak di kaca spion sosok seram hantu pocong duduk di belakang Hasnan. Saking begitu dekat jaraknya dengan pocong itu, Hasnan bisa melihat dengan sangat jelas wajah makhluk itu hitam. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Hasnan hanya bisa membaca ayat suci Al-Quran dan berjanji akan rajin mengganti oli sepeda motornya karena tersendat-sendat saat lewat jalan gelap itu. Ketika saya melihat pocong itu, tubuh saya gemetar ketakutan. Rasanya semua darah naik di dekat kepala. Jantung saya berdegup kencang seperti akan meledak. Mulut saya komat-kamit baca ayat yang saya hafal. Meski bacaannya terbalik-balik, tapi saya tetap baca keras-keras. Kenangnya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Hasnan pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya kepada hantu pocong itu untuk segera turun dari motor dan memintanya untuk tidak mengganggunya lagi. "Jangan ganggu saya. Saya lelah cari uang buat pernikahan nih. Yang kamu mau, aku tidak punya." Teriak Hasnan berusaha untuk mengusir hantu pocong itu. Barulah setelah melewati kawasan gelap selama hampir 5 menit, sepeda motor yang ditunggangi Hasnan pun kembali melaju kencang. Namun Hasnan tidak berani menoleh ke belakang dan terus melaju hingga sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Hasnan pun berusaha untuk menenangkan diri. Dia mengumpulkan segenap kekuatan setelah melalui pengalaman yang begitu mengerikan. Setelah itu, keinginannya untuk bekerja hingga larut malam tidak lagi berlanjut. Hasnan kemudian baru teringat akan cerita-cerita lama mengenai area gelap tersebut. Konon di daerah itu pernah terjadi sebuah kecelakaan maut. Saya dengar cerita tentang orang yang mengalami kecelakaan dan meninggal di dekat situ. Tapi cerita itu sudah lama sekali. Katanya jari telunjuk kiri korban putus dan anggota keluarga tidak dapat menemukannya.